Pemirsa, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Hal ini membuat penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 tetap digelar secara serempak. Mahkamah Konstitusi resmi menolak seluruh gugatan dari para pemohon yang berkaitan dengan pemilu serentak yang tercantum di pasal 167 ayat 3 dan pasal 347 Undang-Undang Pemilu. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menilai dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum seluruhnya. Terkait dalil yang menyatakan bahwa pemilu serentak memberikan beban kerja yang tidak manusiawi bagi para petugas TPS, Hakim MK Saldi Isra menegaskan hal tersebut tidak berkaitan dengan pasal yang digugat, melainkan terkait kepada teknis dan manajemen pemilu yang dimiliki oleh KPU. Pencabutan atau penarikan kembali. Pemilihan umum 5 kotak menyebabkan beban kerja petugas penyelenggara pemilihan umum ad hoc yang sangat berat, tidak rasional dan tidak manusiawi. Menurut Mahkamah, beban kerja yang berat, tidak rasional dan tidak manusiawi sebagaimana didalilkan oleh pemohon sangat berkaitan dengan manajemen pemilihan umum yang merupakan bagian dari implementasi norma. Mahkamah menilai hal tersebut berkaitan dengan teknis dan manajemen atau tata kelola pemilihan umum yang menjadi faktor penting kesuksesan penyelenggaraan pemilihan umum serentak. Permohonan para pemohon tidak negis insiden. 5 pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon, dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Mahkamah Konstitusi atau MK telah memberikan 6 opsi format pemilu serentak yang bisa dipilih pemerintah dan DPR untuk dilaksanakan dalam koridor demokrasi yang konstitusional. Berikut ke-6 opsi tersebut. ...2019 menjadi tahun terberat dalam perpolitikan rakyat Indonesia karena bangsa ini harus menggelar hajatan pemilihan umum yang pertama kalinya digelar bersamaan dengan pemilihan presiden.
Namun hajatan akbar di April 2019 ini rupanya menyisakan duka yang mendalam karena ratusan petugas kelompok penyelenggaraan pemungutan suara atau KPPS meninggal dunia. Berkaca dari pemilu 2019 lalu, ada sejumlah hal yang harus lebih dimatangkan untuk menyambut pemilu 2024 mendatang. Pemilu serentak tahun 2019 menyisakan nestapa. Sejumlah anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS hingga anggota Polri yang bertugas menyukseskan penyelenggaraan pemilu meninggal dunia. Data Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan tiap provinsi mencatat, petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang sakit mencapai 11.239 orang dan korban meninggal mencapai 527 jiwa. Jumlah korban sakit dan meninggal tersebut merupakan hasil investigasi Kementerian Kesehatan di 28 provinsi per tanggal 15 Mei 2019. Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Firian Aziz mengatakan, banyaknya petugas meninggal di tempat pemungutan suara pada pemilu 2019 menandakan ada hal yang harus diperbaiki sebelum melaksanakan pemilu 2024. Menurut Firian, hal pertama yang harus diperbaiki adalah syarat untuk merekrut petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Firian menambahkan, salah satu syarat menjadi petugas KPPS yang harus diperhatikan adalah pendidikan. Namun, karena ingin mengurangi jumlah petugas KPPS yang meninggal dunia, maka diperlukan syarat lainnya, seperti tidak memiliki penyakit bawaan atau komorbid. Sejumlah persiapan terus disempurnakan untuk menyambut Pesta Demokrasi 2024 mendatang, termasuk mencegah potensi petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara meninggal dunia akibat beratnya beban kerja. Pesta Demokrasi mestinya menjadi pesta bagi rakyat. 2024 memang masih beberapa tahun lagi, namun persiapan yang matang harus dilakukan sejak dini.